Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, maka ketika kita sedang melakukan perjalanan, ketika kita sedang ingin bepergian, bahkan pada saat kita jauh dari keluarga, jauh dari rumah, atau dalam keadaan sedang mengendarai sebuah kendaraan, saat itu juga ada campur tangan syaitan yang berusaha untuk mengganggu, menggoda, menyesatkan, bahkan berusaha untuk menyerang manusia. Yang akan kita jadikan sebuah pertanyaan di sini, dan nantinya akan kita jawab secara detail dan mendalam adalah, adakah upaya atau cara kita agar kita dijauhi oleh syaitan? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita cerita dijauhin, berarti kalimat jauh itu kan syaitan akan menghindar dari kita. Syaitan akan menjauh. Syaitan tidak akan mendekat. Bahkan syaitan akan merasa takut, tidak mau mengganggu, dan lain sebagainya. Itulah kalimat, kalau kalimat yang digunakan adalah jauh. Maka dalam hal ini ada tips yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tips ini bisa kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja ar-rajul min baiti, jika ada seorang laki-laki yang ingin keluar dari rumahnya, faqal, kemudian ia mengucapkan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Kita ulang, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Di mana kalimat ini adalah merupakan doa dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia keluar meninggalkan rumahnya. Apa arti dari doa tersebut? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wuqita. Dikatakan kepadanya saat itu juga, hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa kufita, engkau juga telah diberikan kecukupan, wa wuqita, dan engkau telah diberi penjagaan. Hudita, engkau telah diberi petunjuk. Sejauh apapun perjalanan kita, insya Allah kita tidak akan tersesat. Akan dimudahkan semua urusan selama kita dalam perjalanan. Wa wuqita, wa kufita, dan engkau akan diberi kecukupan. Apa yang menjadi niat kita? Kalau memang keluarnya kita ingin mencari rezeki, maka Allah akan memberikan rezeki dalam perjalanan pada saat kita ingin mengais rezeki. Kalau kita ingin mencari nafkah, maka Allah akan memberikan kecukupan dari nafkah yang akan kita cari. Wa wuqita, dan engkau akan diberikan penjagaan, engkau akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada keburukan, tidak akan ada yang namanya kerasukan, tidak akan ada yang namanya penyakit, tidak akan ada dari serangan jin ataupun sihir. Kenapa? Karena kita menjadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung. Dan dari tawakal kita kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga ini sangat penting, dan tiga ini pula lah yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang sebelum ia keluar meninggalkan rumahnya, sebelum ia pergi meninggalkan rumahnya, dia mengucapkan doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, wa hudita, engkau akan diberikan petunjuk, wa kufita, engkau akan diberikan kecukupan, wa wuqita, dan engkau akan diberikan penjagaan. Yang lebih dahsyatnya lagi, fatanaha lahu syayatin, hingga syaitan jauh darinya. Masya Allah, syaitan akan jauh darinya. Dia akan dijauhi oleh syaitan. Dia tidak akan didatangi dan tidak akan ditekati oleh syaitan. Dia tidak akan diganggu dan berusaha untuk disesatkan. Tidak. Kenapa? Allah lah yang akan melindungi kita di dalam setiap perjalanan kita. Fatanaha lahu syayatin, dan syaitan-syaitan itu akan menjauh-jauh sejauh-jauhnya dari kita. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, Masya Allah. Dan di sini ternyata syaitan dengan syaitan-syaitannya yang lain, ini mereka saling otot-ototan. Kalau bahasa Jawanya orang ini udur-uduran gitu. Apa kata syaitan yang lain? Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana pula kamu ingin berusaha untuk mengganggu dia, untuk menyesatkan dia, untuk menggoda dia, untuk memberikan penyakit, untuk menyerang dengan sihir. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan semua itu? Kan dia sudah diberi petunjuk, dia sudah diberikan kecukupan, bahkan dia juga sudah diberikan penjagaan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ketika ada satu syaitan yang ingin menggoda manusia, yang ternyata manusia ini tadi berdoa sebelum ia keluar rumah, maka syaitan-syaitan yang lain memberikan peringatan kepada syaitan yang ini. Macam mana pula kau mau mengganggu dia? Sementara dia sudah dikasih petunjuk sama Allah. Sementara dia sudah dikasih perlindungan dari Allah. Bahkan dia juga sudah diberikan kecukupan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, meskipun Allah sudah memberikan takdir kepada manusia untuk senantiasa siap berperang dengan syaitan, harus siap untuk menghadapi
gangguan-gangguan syaitan, godaan-godaan, bisikan-bisikan, bahkan dari usaha-usaha mereka untuk menyesatkan manusia. Tapi di sini Allah memberikan jalan keluar dari sisi yang lain, bahwa ada loh cara untuk kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan mereka. Bahkan syaitan akan menjauhi kita, tidak akan mendekat lagi kepada kita. Maka caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita pergi meninggalkan rumah kita. Sebelum kita keluar dari rumah, ucapkan doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan dari setiap langkah yang ingin kita ayunkan untuk menempuh sebuah perjalanan, mencukupkan apa yang menjadi niat dan hajat kita, serta memberikan perlindungan kepada kita dari segala keburukan, bahkan penyakit, gangguan jin maupun serangan sihir. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.